Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Jemaah Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan untuk sholat tarawih, renungan bersama di surat Al-Baqarah ayat 184, yang ayat ini ada kaitan dari ayat 183 yang kemarin kita bicarakan, yakni tentang saum, ya. Di ayat 184 ini surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kapan orang-orang beriman tadi diperintahkan untuk saum. Yakni ayyamam ma'dudat, yaitu di hari-hari yang telah ditetapkan. Yang dimaksud di sini adalah hari-hari Ramadan. Yang nanti kalau dalam penetapan Ramadan itu ada dua metode. Pertama ada metode ru'yah, sebagaimana yang di masa Rasulullah SAW, kemudian yang juga termasuk ruh Al-Quran itu dengan metode hisab atau disebut dengan ilmu falakiyah. Nah, ini juga di negeri kita cukup berkembang. Dua metode ini salah satu untuk menetapkan, ya, yang dimaksud daripada syahr Ramadan, yang dimaksud daripada ayat ayyamam ma'dudat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, faman kana minkum maridan. Sesiapa di antara kalian sakit. Cuma sakit di sini sakit yang beneran, bukan sakit-sakitan gitu ya. Artinya sakit dikit bahu tidak saum, itu tidak dimaksud demikian. Jadi dokter pun mengatakan kalau bapak ini memaksakan dia saum, maka dia akan berdampak kepada penyakit yang lebih berat. Au ala safarin, atau orang ini dalam musafir. Musafirnya yang dikatakan musafir musyakkah, yang cukup sulit berat, termasuk musafir yang sampai kepada had jama' dan qasar. Ada yang mengatakan fikih itu 95 km atau kurang lebih. Orang yang sulit dalam musafir, kemudian orang yang dalam sakit, nah maka Allah pun juga mempersilahkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dipersilahkan kata Allah, nanti dia membayar di hari yang lain. Atau bahasa fikih itu mangqadha. Mengqadha itu membayar gitu ya. Bahasa utang itu qadha uddain, membayar utang. Nah, ini utang kepada Allah itu dibayar dengan alasan sakit ataupun musafir. Ini di dua fikih ya. Kemudian yang selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang berat, yutiqunahu itu berat untuk berpuasa, berat untuk melaksanakan saum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, maka berkewajiban dia untuk membayar fidyah. Fidyahnya ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Jadi sehari dia tidak berpuasa bagi yang berat ini, maka sehari itu dia membayar dengan memberi makan satu orang miskin. Nanti secara angka itu sesuai dengan kemampuan. Jemaah yang dirahmati Allah, maksud di antara tafsir yang mungkin silahkan kita saling buka, pelajari apa yang dimaksud dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu ini. Yang disebut oleh bahasa Allah itu orang-orang yang berat untuk melaksanakan saum sehingga dia bayar fidyah. Karena kalau berbicara berat ini ya mungkin bahasa nanti orang-orang yang sebagai buruh gitu ya. Mas, maaf saya tidak puasa Mas ya. Kenapa? Saya pekerja berat. Qurannya ada kan? Nah, gitu kan. Nah, terus nanti beragam orang menyebut makna berat itu sesuai dengan masing-masing. Nah, kita bisa lihat sejarah awal Islam, kemudian bagaimana juga fatwa-fatwa ulama dalam menjelaskan tafsir
Yang dimaksud orang yang berat berpuasa ini sehingga kewajibannya bukan puasa, tetapi bayar fidyah. Di zaman awal Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam satu tafsir beliau yang dimuat Imam Ibnu Katsir, salah satu makna orang yang berat berpuasa ini dulu itu dikatakan orang yang hamil, perempuan hamil, juga perempuan menyusui. Ini di sejarah awal munculnya tafsir gitu ya. Nah, terus berkembang termasuk yang dikomentari oleh mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah itu menetapkan orang yang berat ini yang nanti dia hanya kewajiban fidyah saja, itu ada dua orang atau dua kelompok. Yang pertama orang yang tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sangat tua dan dia tidak berkemampuan untuk melaksanakan saum. Maka jangan sampai dipaksakan, diancam dengan neraka kalau si kakek nenek ini tidak saum. Sampai nanti masuk neraka nek kalau tidak puasa dibentak lagi. Ini tidak boleh. Karena kewajiban orang yang memang renta itu bukan saum. Di saat dia tidak mampu maka adalah fidyah. Nah, kemudian yang kedua, yang dianggap orang berat sehingga dia fidyah saja, itu adalah orang yang memiliki penyakit yang kronis. Lambung yang kronis atau penyakit-penyakit lain yang sehingga kalau dia puasa maka dia akan jatuh sakit yang akan lebih berat lagi. Walaupun usianya masih muda. Nah, ini dua fikih di antara yang diperpegangi oleh mazhab di Asy-Syafi'iyah itu menetapkan di antara hakikat orang-orang yang berat. Adapun terkait tentang perempuan hamil dan menyusui, ini ada dua pendapat, nantinya ada perbedaan fikih yang kita juga mungkin silahkan dalam bijak dalam arif artinya menyikapi dan mengambil fikih mana yang diambil gitu ya. Karena di antara pendapat tadi orang setelah hamil dah fidyah saja, padahal fisiknya sehat gitu ya. Nah, sama juga di saat menyusui ibunya sehat saja, tapi dia tidak bayar tidak puasa dia. Cuma dia bayar fidyah saja. Nah, satu pendapat lagi yang saya juga memperpeganginya untuk keluarga saya sendiri itu mengambil di salah satu mazhab yang menerangkan bahwa untuk perempuan hamil dan menyusui itu yang pertama, di saat fisik perempuan ini sehat, tapi dikatakan dokter, ini nanti yang bermasalah bayimu. Kalau kamu saum, bayimu akan bermasalah, baik yang di dalam janin ataupun yang disusui. Dalam kesehatan ini sehingga perempuan ini tidak saum. Nah, maka di situ di fikih itu ada kewajiban dua, Pak. Yang pertama nanti dia qadha, tetap bayar saumnya. Yang kedua dia bayar fidyahnya. Alasannya kenapa? Karena dia sehat. Tapi dia terhalang oleh bayinya, baik yang masih dalam perut ataupun yang di luar. Nah, kemudian yang kedua, di saat perempuan yang menyusui ini ternyata atau yang dalam mengandung ini ternyata sakit, maka kewajibannya adalah mengqadha saja. Karena dianya memang sakit. Itu digolongkan kepada fikih yang pertama. Nah, ini cukup fikih yang berkembang dan silahkan kita memiliki artinya konsep atau ijtihad mengambil dari pendapat ulama-ulama silam itu sudah mengomentari tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian berkait bayar fidyah tadi, setidaknya kita mengambil kepada orang yang renta dan berpenyakit kronis, nah itu memberi makan satu miskin. Jadi seharinya layaknya mungkin makanan kita. Ya. Kalau ada yang makanannya 15.000 sekali, berarti 15.000 seharinya. Ada yang 25.000, berarti 25.000. Ya. Ada juga yang sampai 50.000, 50.000. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sesiapa kata Allah yang bisa membayarnya itu lebih dari kebiasaan makannya, maka kebaikan itu untuknya. Jadi istilahnya dia makanannya seharinya itu yang 15.000 umpamanya. Tapi dia semangat membayar fidyahnya itu 25.000. Maka lebihnya itu kata Allah untuknya juga. Kebaikan yang berlimpah nanti untuknya. Yang tidak boleh makanan 50.000 kesehariannya bayarnya cuma 15.000. Nah, ini orang yang culas ya, atau pelit. Di ujung ayat yang sama-sama kita perhatikan, baik mengomentari tentang perbedaan fikih mana yang dianggap berat dalam bersaum ini. Nah, di ujung itu Allah menerangkan wa antasumu khairul lakum.
in kuntum ta'lamun. Saum kata Allah jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian memang benar-benar mengetahui. Artinya bahkan dikatakan sehari daripada Ramadan itu tidak terkodok oleh 1 tahun penuh dalam bersaum. Artinya keutamaan yang luar biasa di Ramadan ini, nah sehingga memandangnya itu artinya diutamakan bagaimana saum itu bisa dilaksanakan. Jangan bergegas mengambil fidyah saja umpamanya. Nah, sehingga kebaikan yang berlimpah dari Allah ini terlalaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini diantara maksud di surat Al-Baqarah 184, dan berkait fikih kita sah-sah saja ya. Ada yang mengambil, oh aku konsep yang satu ini, aku yang ini gitu. Nah, yang penting kita tidak lepas daripada tafsir para ulama-ulama salafus saleh yang mudawan yang tercatat di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, demikian mudah-mudahan sama-sama bermanfaat. Kekurangan mohon dimaaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.